Nama saya Gunawan Setia Prihandana. Saya adalah dosen yang ditugaskan di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Sebagai penunjang proses pengajaran, saya sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan Applied Approach dan PKT yang sangat membantu saya dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Teknik Industri adalah proses manufaktur. Jadi mata kuliah proses manufaktur ini adalah mata kuliah wajib yang ada di Program Studi Teknik Industri. Untuk capaian pembelajarannya, mata kuliah ini sebagaimana tertuang di rencana pembelajaran semester adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami jenis-jenis proses pembentukan material, pemesinan, finishing, serta karakterisasi dari pemakaiannya dalam dunia manufaktur. Mata kuliah proses manufaktur ini merupakan mata kuliah yang nantinya akan membantu mahasiswa di Prodi Teknik Industri dalam hal mendesain dan membuat suatu produk dalam sistem manufaktur. Pada mata kuliah ini, saya mengadakan beberapa jenis proses manufaktur, baik secara tradisional maupun secara modern. Yaitu mahasiswa nanti akan belajar kira-kira metode apa yang sesuai untuk pembuatan suatu produk, ditinjau dari jenis bahan dan juga proses yang digunakannya. Salah satu tantangan dalam mengajarkan mata kuliah ini adalah bagaimana cara membuat mahasiswa tersebut memahami dengan benar mekanisme dari proses tersebut. Jadi dari hasil evaluasi sebelumnya, saya mendapati bahwa mahasiswa tersebut tidak bisa begitu memahami apabila hanya dengan menjelaskan secara ceramah dan juga diskusi. Inovasi yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah dengan visualisasi mesin dari proses manufaktur tersebut dan juga saya memberikan contoh alat yang digunakan dalam studi kasus di lapangan. Pada mata kuliah ini, studi kasus yang kami gunakan adalah bagaimana cara kami itu membuat semacam micro channel atau multi layer microfilter yang terbuat dari semacam bahan titanium dan juga stainless steel. Dan di sini nanti mahasiswa akan saya minta memaparkan contoh perancangan dan juga kasus yang ada pada pembuatan tersebut. Pada sesi tersebut nanti akan ada diskusi antar kelompok, jadi nanti akan sangat menarik. Kemudian inovasi tersebut akan masih membantu memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan tentang proses manufaktur. Kemudian selain itu saya juga memberikan inovasi, yaitu menunjukkan kepada mahasiswa beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan proses manufaktur. Jadi mahasiswa nanti mendapatkan beberapa informasi terbaru terkait dengan proses manufaktur yang ada pada dunia industri atau dunia manufaktur saat ini. Pada pertemuan ke-12 di mata kuliah proses manufaktur, saya menyampaikan terkait dengan proses electropolising. Jadi proses electropolising adalah suatu proses di mana mempunyai kelebihan dibandingkan proses manufaktur yang lain, yang secara kimiawi, mekanikal, atau juga secara thermal. Sebagai contoh untuk proses secara kimiawi, sangat bagus sekali tentu saja, dan juga sangat murah dari segi bahan dan alatnya. Tetapi proses ini sangat berbahaya bagi operator dan juga bagi lingkungan. Untuk proses lainnya adalah pemesinan secara mekanik. Mekanik sebagai contoh adalah proses milling. Proses ini bekerja secara mekanis atau ada kontak fisik antara benda kerja dengan tool. Berikutnya adalah proses pemesinan secara thermal atau panas, seperti electrical discharge machining. Proses ini menggunakan energi panas untuk mengikis permukaan dari benda kerja. Jadi kelebihannya adalah tidak ada kontak fisik dan juga tidak peduli seberapa keras atau kuat suatu material, asalkan konduktif, itu akan bisa di machining dengan menggunakan proses EDM. Berikutnya adalah untuk mengatasi hal ini, saya memberikan solusi. Salah satu adalah metode electropolising atau bisa disebut juga electrochemical machining. Jadi electropolising ini merupakan kombinasi antara pemesinan elektrik dan juga kimiawi dan cukup aman bagi lingkungan dan juga operator karena bahan yang digunakan hanyalah air murni, jadi air distilasi. Untuk interaksi dengan mahasiswa dilakukan setelah sesi tanya jawab, kemudian diskusi selama perkuliahan berlangsung. Untuk penilaian, saya menggunakan hard skill dan soft skill selama sesi perkuliahan. Dari hard skill kita ambilkan dari tugas, kuis, UTS, dan juga ujian akhir semester. Untuk kuis ada 15%, tugas 10%, UTS dan ujian akhir semester masing-masing 20%. Ada juga tugas project besar, dan di sini mahasiswa tersebut diberikan contoh studi kasus. Kami memberikan mereka semacam material, semacam produk. Kemudian kami meminta mereka menggunakan kemampuan mereka dalam memilah kira-kira metode apa yang sesuai yang digunakan untuk proses manufacturing ini.
Dan juga beberapa kasus kami memberikan mahasiswa tersebut untuk merancang suatu produk, kemudian dari produk tersebut mahasiswa saya minta untuk membuat produk tersebut menggunakan beberapa alat permesinan seperti additive manufacturing, kemudian milling, atau juga kemudian machine turning atau juga electrochemical polishing. Dari sini nanti nilainya akan diambilkan, kemudian mahasiswa tersebut akan belajar banyak bagaimana cara mereka memilih-milih atau menentukan metode yang sesuai dengan permesinan yang mereka inginkan atau sesuai dengan benda kerja yang mereka butuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi pada proses manufaktur, mata proses manufaktur, di mana saya akan mengambil studi kasus tentang penggunaan salah satu proses manufaktur termaju untuk pembuatan microchannel pada sistem dialisis. Nah, di sini nanti saya akan membahas tentang kira-kira proses manufaktur apa saja yang kira-kira bisa kita gunakan dan kita pilih mana yang terbaik untuk membuat microchannel pada sistem dialisis ini. Jadi sebelum kita mulai ke proses manufaktur, saya akan menjelaskan terkait dengan proses manufaktur yang ada saat ini. Jadi ada beberapa proses manufaktur yang ada, diantaranya adalah traditional machining proses, jadi sangat konvensional. Jadi tidak ada pada proses ini ada semacam kontak antara benda kerja dengan tool. Di antaranya adalah seperti gerinda, ada milling dan turning. Grinding ini seperti Anda menghaluskan permukaan dengan batu gerinda, kemudian milling itu membuat semacam kontur pada suatu permukaan benda kerja juga, tapi kita bisa mengatur pergerakannya. Turning ini seperti membuat semacam biduk catur yang berbentuk macam-macam itu ya. Nah, kesamaan dari tiga metode ini adalah mereka mempunyai kontak antara benda kerja dengan tool. Jadi bisa dikatakan nanti lebih cepat permesinannya, tetapi juga kekasarannya kita tidak bisa mengaturnya, bisa mengatur tapi agak lama. Jadi biasanya ada semacam proses roughing dan juga finishing. Roughing itu menggunakan kedalaman yang sangat tebal, kemudian setelah itu baru di finishing dengan kedalaman yang lebih kecil gitu ya. Terus kemudian permasalahan kedua adalah ya, menggunakan traditional machining ini akan timbul aus. Aus itu terjadi ketika ada kontak yang tererosi itu tidak cuma benda kerja, tetapi juga nanti toolnya juga akan tererosi, dia akan menjadi aus sehingga harus sering diganti. Nah, selain itu ada beberapa metode non konvensional atau non traditional machining proses, diantaranya adalah chemical machining, electropolishing, electrical discharge machining, dan laser beam machining. Tadi perbedaannya secara mencolok adalah tidak ada kontak antara benda kerja dengan optis. Jadi tidak ada sama sekali kontak fisik antara tool dengan optis seperti di tradisional. Pada non konvensional sama sekali tidak ada sentuhan sama sekali antara benda kerja dengan tool. Pada metode non tradisional mesin ini ada banyak sekali metode jenisnya. Yang pertama adalah chemical machining, ini menggunakan bahan kimia. Kemudian electropolis itu menggunakan gabungan antara bahan kimia dengan elektrik, tenaga listrik. Kalau electrical discharge machining ini menggunakan metode secara thermal, panas, jadi dipanaskan kemudian meleleh, jadi full thermal. Laser beam juga thermal, jadi dia membuat erosi pada benda kerja dengan tenaga panas. Jadi tiga ini. Kelebihan non tradisional dibandingkan dengan tradisional, salah satunya adalah tidak ada aus biasanya. Ausnya pun juga sangat kecil kalaupun ada. Untuk chemical machining karena hanya menggunakan bahan kimia, tidak ada tool, jadi tidak ada aus sama sekali. Electropolishing juga tidak ada aus. EDM ini ada ausnya tapi sangat sedikit dibandingkan dengan yang milling atau turning ini. Laser beam juga tidak ada aus karena menggunakan tenaga laser untuk membuat permukaan benda kerja. Nah, ini adalah beberapa contoh proses manufaktur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan kasus misalnya kita itu diminta membuat seperti multi-layer microfilter sebagai dialiser. Nah, apa itu multi-layer? Multi-layer itu kalau di dalam dunia medis kan ada namanya dialiser. Dialiser itu adalah alat untuk cuci darah, salah satu komponen dalam alat cuci darah. Nah, fungsi dari dialiser itu nanti adalah mencuci darah yang masuk dari pasien. Jadi darah itu masuk, kemudian disaring, kemudian kembali lagi ke pasien sudah bersih. Jadi adalah seperti ini. Nah, beberapa peneliti mereka menemukan namanya microfilter. Microfilter ini
ini adalah bisa menggantikan fungsi dari dialysis ini. Kelebihan dari microfilter ini bentuknya sangat kecil, jadi hanya sekitar 1 inch ya untuk panjang kali lebar. Ketebalannya pun juga sekitar 1 atau 2 cm ketebalannya. Nah, mempunyai fungsi yang bersama dengan dialysis ini. Jadi nanti pada microfilter ini ada 2 macam bagian, satu bagian metal channel layer atau dari bagian logam, satu lagi adalah bagian membrannya. Nanti layer ini dia berfungsi sebagai tempat aliran darah. Jadi nanti darah mengalir melalui channel yang kecil ini. Kemudian nanti akan tersaring melalui membran. Jadi nanti ada semacam metal layer, tengahnya adalah polimembran, ada metal layer. Jadi nanti darah akan mengalir di antara channel layer ini. Oke. Nah, karena kita belajar tentang proses manufaktur, kita harus belajar bagaimana cara kita itu membuat channel. Channel itu ya di sini channelnya mempunyai ketebalan 200 mikron. Ini sangat tipis sekali, jadi sangat lentur. Ukurannya juga sangat kecil, 24 mili. Kemudian channelnya juga sangat kecil di sini channelnya. Nah, kira-kira proses manufaktur apa yang bisa kita lakukan untuk membuat channel ini? Untuk aplikasinya sendiri sudah pernah dicoba, jadi dicoba pada tikus ya. Jadi ini adalah metodenya. Kita ada multilayer di sini. Nanti darah dari tikus masuk ke multilayer, kemudian dia keluar lagi ke sini. Nanti ada semacam cairan yang keluar lagi dari sini. Dan sebenarnya cara mobilitasi ini semacam proses filtrasi pada tikus. Nah, kembali lagi ke proses manufaktur. Kata kuncinya adalah material apa yang akan kita machining. Itu material jenisnya apa? Apakah titanium, aluminium, atau tembaga, apakah stainless steel. Kemudian bagaimana properti dari material ini, apakah dia konduktif atau non konduktif seperti polimer, kemudian berapa ketebalannya, kemudian berapa ukuran channelnya, kemudian seberapa kompleks bentuk channel di sini, kemudian bagaimana keselamatan dari operator dan juga keselamatan dari lingkungan, dan pun harganya berapa. Ya. Nah, untuk membuat semacam ini ada beberapa macam metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan metode micro EDM. Micro EDM itu menggunakan discharge seperti petir yang menghantam bumi itu ya. Dia cukup panas sekali, dia bisa menghancurkan atau mengerosi permukaan dari benda kerja. Kelebihan micro EDM ini adalah tidak ada tekanan antara benda kerja dengan tool, jadi sangat sesuai. Oke. Jadi sesuai untuk benda yang berukuran yang tipis seperti ini, 200 mikron, kemudian juga sesuai untuk channel yang sangat kecil seperti ini. Jadi bisa menggunakan micro EDM. Tapi kelemahan dari micro EDM adalah karena dia menggunakan energi dalam bentuk micro discharge, jadi lebih kecil energinya. Itu tidak bisa langsung jadi cukup lama. Jadi untuk membuat satu macam line di sini ya, itu mungkin sekitar 2-3 jam. Yang terakhir setelah ini apa? Sangat mahal mesin. Tidak semua lab di dunia itu mempunyai micro EDM. Jadi tidak semua lab mampu membeli micro EDM. Oh ya, selalu mau mengasih tahu ini, micro EDM ini tidak ada kontak, kemudian dia sangat sesuai untuk material seperti titanium dan daya konduktif ya. Jadi kita bisa menggunakan micro EDM. Oke, opsi berikutnya adalah kita bisa menggunakan namanya micro milling. Micro milling sama seperti milling biasa, tapi dia untuk benda kerja berukuran mikro. Jadi karena ada kontak antara benda kerja dengan tool, jadi lebih cepat lagi pemesinan itu langsung seperti mobil. Seperti yang Anda pernah lakukan ketika Anda praktikum CNC beberapa waktu yang lalu ya, Anda bisa menggunakan plat polimer itu bahan material ini. Itu sangat cepat sekali, jadi lebih cepat dibandingkan micro EDM. Jadi lebih cepat. Nah, kelemahannya adalah ada tekanan dari tool pada benda kerja. Jadi nanti ada tekanan dari benda kerja, misalnya adalah benda kerja Anda. Ini adalah benda kerja adalah tool, nanti ada tekanan di situ bisa meleot. Jadi tidak sesuai untuk benda kerja yang tipis. Padahal kita membutuhkan benda kerja yang bertebal 200 mikron. Konduktivitas tidak masalah karena micro milling dia bisa memesin material yang tidak konduktif atau juga konduktif. Plastik, metal, tidak masalah. Kemudian yang terakhir juga adalah mahal. Tidak semua lab di Indonesia punya micro milling. Kita punya milling di lab, tapi itu tidak cukup kuat untuk mesin logam. Jadi lain, powernya juga lain. Jadi tidak sebenarnya juga karena dia mikro,
akan banyak sekali toolnya sering patah apabila kita salah men-set kecepatan putaran kedalaman itu bisa menyebabkan patah tool tersebut. Jadi ini opsi kedua kurang sesuai untuk membuat micro channel. Opsi ketiga adalah namanya chemical etching. Jadi ini pemesinan secara kimiawi. Jadi sama sekali tidak menggunakan tool sama sekali. Jadi tidak ada tool, Anda yang menggunakan cairan kimia. Sangat murah, Anda bisa membeli cairan kimia di toko kimia. Mungkin sekarang Anda perlu semacam ID card untuk membeli karena mungkin mekanisme record ya. Ini biasanya disebut air keras, jadi bisa untuk memesining beberapa macam logam, nggak masalah. Volume juga bisa. Nah, masalahnya adalah walaupun murah, tapi efeknya sangat ruwet ya. Karena Anda harus berurusan dengan limbah dari air keras ini. Limbahnya kemudian keamanan terhadap operator juga harus dipertimbangkan. Membuangnya kemudian ketika bersentuhan bagaimana itu harus diperhitungkan juga. Murah, tapi Anda harus membeli satu sarung tangan khusus yang tahan terhadap asam pada logam. Ini adalah ketika menggunakan chemical etching. Opsi berikutnya yang mungkin memungkinkan yang bisa dikerjakan di semua lab adalah elektropolisi metode elektropolisi. Apa itu elektropolisi? Elektropolisi adalah metode bagaimana cara kita menghilangkan permukaan benda kerja menggunakan kombinasi antara bahan kimia dan juga energi listrik. Jadi elektropolisi ini bisa menggunakan dua macam metode untuk polish dan juga untuk etching. Itu seperti kalau bahasa mesinnya adalah roughing, jadi bisa untuk memesin kemudian satu bisa menggunakan polishing seperti itu. Jadi ada kombinasi bisa digunakan untuk dua. Kalau IDM tadi bisa juga menggunakan roughing atau finishing, tapi nanti ketika menggunakan metode finishing sangat lama. Micromilling bisa hanya digunakan untuk metode roughing. Finishing nanti biasanya menggunakan semacam metode lain lagi untuk menghaluskan permukaan. Chemical etching ini sangat bagus secara permukaan, tapi nanti perlu kontrol untuk kepresisiannya. Oke, kembali lagi ke sini. Polishing ini menggunakan cairan yang aman, bahkan bisa menggunakan air distilasi yang benar-benar tidak ada ion di dalamnya, jadi sangat aman. Oke. Kemudian aman terhadap lingkungan dan juga aman terhadap operator yang akan menggunakan proses polishing. Kemudian tidak mahal, jadi cukup murah ya. Anda hanya perlu alat seperti DC voltage seperti ini. Ini mungkin harganya sekitar 1 jutaan ya untuk proses elektropolisi seperti ini. Jadi yang pertama Anda harus menggunakan alat elektrolit, bisa seperti air murni bisa, atau bisa menggunakan ethylene glycol, itu juga cukup murah dan cukup aman ethylene glycol. Kemudian Anda bisa mencampur beberapa bahan tambahan di situ. Kemudian Anda nanti bisa menaruh bahan yang ingin Anda polish atau ingin Anda tidak ada polish. Caranya pertama adalah seperti ini setannya. Jadi nanti ada power supply, kemudian ada manik steril nanti untuk mengaduk supaya nanti kotorannya itu tidak mengendap di bawah. Jadi tetap berputar terus. Kemudian debris di sini bisa terangkat juga. Oke, bagaimana sebenarnya proses sebelum kita elektropolisi? Yang pertama Anda harus menyiapkan satu lembar titanium atau stainless steel. Yang penting adalah logam yang digunakan untuk proses pembuatan microchannel ini. Jadi di sini kita menggunakan titanium. Kemudian kita beli semacam maskan atau pelindung. Pelindung itu adalah untuk mengetahui nanti mana yang akan kita polish atau mana yang tidak ingin kita polish. Seperti ini. Abu-abu tua ini menunjukkan bagian yang nanti akan kita hilangkan. Abu-abu muda adalah bagian yang akan kita keep, jadi tidak akan kita hilangkan. Jadi kita hanya akan membuat channel pada abu-abu tua. Satu kali pemesinan bisa 4 channel seperti ini. Kemudian nanti ada seperti ini, ada contoh dari maskan. Jadi ada semacam pelindung di antara sumber stainless seperti ini. Oke, kemudian setelah itu Anda masukkan ke dalam bak yang berisi elektrolit, kemudian ada sterilnya di bawah sini. Nanti dia akan mulai mengaduk hingga nanti jadi proses elektropolisi. Anda bisa mengatur voltasenya. Semakin besar voltasenya, semakin cepat permesinannya. Anda juga bisa mengatur jarak antara tool dengan benda kerja ini. Jadi semakin dekat akan semakin cepat permesinannya. Oke, beberapa peneliti mereka menambahkan
semacam magnet di bawah sini untuk mengurangi debris yang ada yang nanti timbul di bawah. Kemudian setelah selesai, waktunya cukup cepat ya, tergantung beberapa voltase yang Anda gunakan. Itu sekitar 15 menit Anda bisa mendapatkan benda kerja seperti ini 4. Jadi nanti Anda akan mendapatkan hasil seperti ini, channel seperti ini. Adalah channel yang dibuat menggunakan proses pemesinan. Oke, nah untuk mahasiswa prodi teknik industri biasanya kita harus mencari solusi. Kira-kira dari sekian banyak parameter pemesinan ini, kira-kira mana yang harus kita gunakan. Jadi Anda di sini ada parameter seperti berapa voltasenya berapa, kemudian jaraknya ini berapa, terus kemudian menggunakan material apa, dan juga bisa menggunakan semacam mungkin ada juga menggunakan flash pressure di sini untuk menghilangkan debris, artinya supaya parameter dipakai. Nah, itu Anda bisa mengoptimasinya. Optimasinya dengan cara yaitu menggunakan metode statistik seperti Taguchi, ANOVA, dan segala macam. Nanti Anda tidak memasukkan datanya, Anda run statistik, nanti akan mendapatkan kira-kira parameter mana yang optimal untuk pembuatan seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membandingkan kira-kira bagaimana hasil pemesinan di antara ketiganya tadi. Yang pertama adalah chemical etching. Chemical etching hanya zat kimia saja. Karena dia adalah chemical, jadi kita tidak bisa mengontrol seberapa presisi pemesinan tersebut. Jadi yang saya inginkan adalah channelnya adalah sekitar 2, kemudian di sini ada sekitar 1 mili lebar gapnya ini. Tapi karena menggunakan chemical etching, yang makanya pun tidak terkontrol, akhirnya di sini menjadi 7,16. Jadi sama sekali tidak presisi. Secara permukaan itu juga tidak begitu bagus karena menggunakan jadi ada semacam bubble yang akan timbul di sini seperti ini. Kemudian kalau menggunakan micro EDM itu lebih terkontrol lagi. Jadi karena kita menggunakan EDM, jadi kita bisa mengontrol berapa powernya. Tapi kalau melambat ya kita bisa tahu bahwa ternyata sangat presisi. Saya ingin ini sekitar 2 mili ya, 1,9 ini sangat presisi. Jadi juga 1 mili sangat presisi juga. Tetapi cukup lama permesinannya, jadi yang nyentuh 1 kali permesinan sebenarnya sekitar sampai 6 jam lah, 1 jam seperti ini. Nah, hasil permukaan seperti apa? Hasil permukaan sangat kasar seperti ini. Jadi ini sangat berbahaya karena nanti ini digunakan untuk mengalirkan darah, dan darah bisa menempel dan tergumpal di sini. Nanti banyak bakteri yang akan timbul di sini. Jadi ini tidak sesuai saat permukaan. Berikutnya adalah electropolising, sama karena menggunakan metode kimia dan air listrik. Jadi tidak presisi juga dibandingkan yang ini, sama sekali tidak presisi. Tapi dari sisi permukaan sangat halus seperti ini. Jadi lebih halus dibandingkan kedua. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa hasil dari pemeriksaan ini sudah cukup bagus kalau kita menggunakan polisi, hasil yang cukup halus, kemudian juga cukup murah dan aman bagi Anda sebagai operator dan juga sebagai pengguna juga aman karena menggunakan cara yang berbeda. Kemudian berikutnya saya akan membahas tentang pembuatan polyethyl sulfur membran. Nah, polyethyl sulfur membran ini tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa nanti digunakan sebagai penyaring darah atau yang lainnya itu ya. Kalau dalam proses ada penyaring darah. Nah, mempunyai pori-pori sangat kecil sekitar 2 sampai 5 nanomikron. Kemudian mempunyai kekuatan mekanika yang sangat bagus, jadi tidak mudah robek. Kemudian dia tahan suhu tinggi juga dan juga tahan terhadap bahan kimia. Jadi sangat sesuai digunakan untuk proses hemodialisis, dan dia sangat biocompatible juga, jadi aman untuk bersentuhan dengan darah. Dan juga digunakan pembuatannya pun juga sangat simpel, hanya menggunakan ruangan biasa, tidak perlu suatu ruangan clean room atau ruangan yang sangat kecil, tidak perlu, cukup ruangan lab standar juga bisa. Aplikasinya bisa digunakan untuk pembersihan air, penyaringan air, atau separasi protein juga bisa. Kita bisa mengontrol pori-porinya, nanti kita bisa mengatur. Oh, saya ingin menyaring protein dengan ukuran 1 nano, saya bisa mengatur protein. Aplikasi lain bisa digunakan dalam bidang kesehatan sebagai sistem hemodialisis atau juga sistem hemobilitasi. Untuk hemobilitasi kita harus mengontrol kira-kira seberapa besar pori-porinya, kemudian apakah dia antifor atau tidak, kita bisa mengatur dengan menambahkan zat aditif pada proses pembuatan polyethyl sulfur. Oke, kemudian untuk
Untuk proses ini saya akan menjelaskan di pertemuan yang berikutnya untuk proses pembuatan proses pengembangan. Sekarang mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan proses manufaktur yang ini tadi. Ya, itu polisi atau yang lain. Silakan bertanya Mas. Pak. Silakan. Ini adalah contoh sebenarnya dari metode elektropolisi ini. Ini adalah ada katoda dan anoda berdekatan seperti ini. Nanti kita masukkan ke dalam gelas beker kecil. Kemudian kita bisa mengatur jaraknya dengan membuat semacam bak. Kemudian kita bisa masukkan elektrolit. Kemudian kita bisa mengatur voltasenya berapa, arusnya berapa. Nanti kita bisa mendapatkan hasil yang optimal atau tidak optimal. Beberapa peneliti mereka menggunakan statistik metode statistik untuk mengetahui mana yang optimal, mana yang tidak optimal. Silakan boleh pertanyaan. Ya, silakan Mas. Untuk material yang digunakan untuk proses elektropolitik itu apa semua material logam itu bisa digunakan? Material bisa digunakan. Jadi untuk elektropolising tidak ada batasannya ya untuk logam bisa digunakan sebagai elektropolising. Tapi nanti Anda harus mengecek lagi kira-kira sama kira-kira ada mana yang kira-kira paling bagus atau paling cepat. Mungkin kalau Anda menggunakan aluminium misalnya ya, itu akan agak susah atau terlalu mudah. Susah artinya gini. Tapi titanium itu kan berdaya yang cukup lunak dan tidak terlalu keras ya. Jadi daripada Anda menggunakan elektropolis, Anda bisa langsung menggunakan miling langsung misalnya juga bisa. Tapi kalau misalnya itu tebal, mendingan Anda menggunakan miling karena dia tidak terlalu keras. Nah di sini karena menggunakan titanium, jadi cukup keras. Tidak semua pabrik kecil di Indonesia itu mereka bisa memproduksi titanium. Jadi pabrik manufaktur yang di Pak itu mereka masih susah untuk titanium. Ya. Makanya harus menggunakan elektropolisi. Kalau misalnya tembaga juga bisa menggunakan material. Jadi untuk prosesnya mana itu kita harus tergantung juga material menggunakan apa, ketebalannya berapa. Jadi untuk elektropolisi untuk semua logam tidak ada masalah. Kecuali polimer dan seramik tidak bisa. Jadi hanya ke untuk. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Saya izin bertanya Mas. Silakan Mas. Mungkin bisa selesaikan komparisi tadi Pak. Ini gimana Mas? Sedang ada tiga proses itu. Ini. Oke. Ya, saya izin bertanya. Untuk elektropolishing sendiri kan memiliki surface roughness yang paling baik di antara tiga metode ini Pak. Namun untuk yang jarak 7,89 mm itu kan cukup tinggi Pak, tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan sebenarnya. Untuk pengaplikasian di microorganism ini sendiri Pak, lebih diutamakan yang elektropolishing dengan surface roughness yang baik atau jarak yang baik Pak untuk proses untuk lebih optimal sendiri. Oke, jadi untuk mencari titik optimal mana yang baik ya, yang sebenarnya ketika kita memilih kenapa harus 1 mili, kenapa harus 2 mili itu berdasarkan dari simulasi. Kita simulasikan dulu. Nanti setelah simulasi berhasil, nanti baru kita menggunakan metode ini untuk polishing atau apa atau polishing atau kasih darah ya. Nah, dari hasil penelitian sebelumnya, mereka itu menemukan bahwa jarak ideal optimal itu adalah 2, kemudian ketebalannya adalah 1. Tapi kita harus tahu juga kita larinya mana. Kita mau lari kita mau yang presisi atau yang halus. Nah, satu lagi, untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan metode hybrid. Hybrid adalah campuran dari EGM atau satu proses dengan proses yang lain. Nah, untuk mendapatkan hasil yang paling ideal, paling maksimal, Anda bisa menggabungkan. Yang pertama Anda menggabungkan metode EGM, kemudian setelah selesai Anda baru menggunakan elektropolishing. Ini sudah ada beberapa, kami sudah melakukan penelitian ini. Jadi kami itu membuat benda itu menggunakan wire EGM, menggunakan wire. Setelah selesai kami coating permukaannya, kemudian baru menggunakan elektropolishing. Secara hasil lebih bagus, lebih cepat pemesinannya, dan juga ketika kami aliri darah dia tidak menggumpal di tengah-tengahnya. Itu sangat bagus. Jadi harus dikombin untuk mendapatkan hasilnya. Jadi kita tidak bisa saya hanya mau elektropolishing, kita harus mengkombinasikan, karena kita harus mengkombinasikan mana yang paling bagus. Oke, saya kira itu saja penjelasan saya terkait dengan elektropolishing.
minggu depan kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang pembuatan kualitas member dan juga aplikasinya lebih luas lagi ke dalam dunia medis dan juga dunia kepala psikologi. Itu aja dari saya, terima kasih semuanya.